Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Bagaimana kabar Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Ini adalah minggu kedua, kita tidak beribadah tatap muka, tapi semoga kita tetap bersuka cita, kita tetap taruh pengharapan sama Tuhan, dan tetap berdoa supaya situasi dan kondisi saat ini bisa cepat pulih dan kembali seperti sedia kala. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu di rumah yang, kayak udah kangen nih untuk datang ke Semboja, datang ke gereja, ketemu dengan saudara-saudara seiman, tapi itu harus ditahan dulu dan sama-sama berdoa semoga semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua di rumah saat ini masih bersuka cita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami ingin tetap berada di hadirat-Mu Tuhan, kami ingin tetap berada di bait-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat hari ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan berkat kesehatan, itu semua karena berkat kasih-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Situasi
masa-masa di mana kami harus terpisah satu dengan lainnya dengan saudara-saudari seiman kami. Tapi kami yang percaya Tuhan, doa yang menguatkan kami satu dengan yang lainnya, doa yang menghubungkan kami dengan satu yang lain dan menghubungkan kami denganmu Tuhan. Biarlah di saat-saat seperti ini Tuhan, ajar kami Bapa untuk kami berdiam diri, kami mengambil waktu untuk berlutut dan berdoa buat situasi bangsa dan negara ini Bapa. Biar kiranya semua situasi ini bisa kembali normal seperti sedia kala Tuhan. Kami para anak-anak-Mu bisa mulai berkumpul, bersekutu, dan kami berdoa Tuhan buat para tenaga medis, mereka-mereka yang akan ambil bagian dalam proses penyembuhan dan perawatan. Biar kiranya Tuhan yang berkati mereka lebih lagi Bapa. Tuhan yang berkati mereka supaya mereka bisa melayani para pasien dengan kasih seperti Engkau telah lebih dahulu melayani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami landaskan semua doa dan permohonan kami Bapa hanya dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Kudus yang hidup. Amin. Apakah Tuhan Yesus baik sampai saat hari ini Bapak Ibu? Amin. Oke, kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau angkat pujian katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat pujian doa kami. Kita mau sama-sama berdoa buat bangsa dan negara ini. Biarlah situasi dan kondisi bangsa dan negara ini bisa kembali pulih dan Tuhan bisa memberkati bangsa dan negara kita Indonesia. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat
kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Engkau. Kiranya setiap pujian menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan, sebagai persembahan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, berkaryalah atas setiap kehidupan kami. Engkau bertata atas hidup kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir renungan firman Allah kami serahkan dalam tangan-Mu. Pengurapan Allah dinyatakan atas jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lawatan Allah dinyatakan atas setiap kami, untuk kami boleh menikmati hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan penguasaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, ada kemenangan pada pagi hari ini. Sekalipun kita dalam dunia yang berbeda, hari ini kita menikmati ibadah raya di dalam rekaman, tetapi ini tidak akan menjadi satu pembatas untuk kita bisa menikmati hadirat Allah, karena Allah ada di dalam hati saya dan ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama membuka firman Allah di dalam Efesus 4 ayat pertama sampai yang ke-16. Kita akan baca mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan renungan firman Allah ini dari ayat firman Tuhan Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sampai di sini renungan pembacaan ayat firman Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pasal 4 ini Paulus mengajarkan bahwa kesatuan roh dan kesatuan iman dipelihara dan disempurnakan dengan beberapa hal. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa menerima iman dan amanat para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Yang kedua, bertumbuh dalam kasih karunia, maju menuju kedewasaan rohani, dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus dengan segenap kepenuhan Allah. Hal yang ketiga yang diajarkan Paulus adalah kita tidak lagi menjadi anak-anak yang menerima rupa-rupa pengajaran dan menolak guru-guru palsu. Ini diharapkan oleh Paulus kepada setiap jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Hal yang keempat yang diajarkan Paulus adalah mempertahankan dan memberitakan kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Itu mutlak bagi kita semuanya. Dan hal yang kelima yang Paulus ajarkan adalah hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari bertumbuh di dalam segala hal. Rupanya ini menjadi satu tantangan atas setiap hidup kita, bahwa proses pertumbuhan itu harus dialami oleh setiap anak
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang tua itu akan mempunyai kebahagiaan tersendiri ketika orang tua tersebut melihat pertumbuhan dari anak yang dilahirkannya, dari lahir sampai anak-anak, remaja, dewasa. Tentunya orang tua itu akan merasakan kebahagiaan tersendiri. Beda dengan ketika mendapatkan satu cerita bahwa susternya bilang, "Bu, Pak, si adik tadi sudah bisa ngomong mamah loh." Wah, rasanya senang sekali. Dan itu yang merasakan orang lain. Coba kalau yang menikmati, mengerti, melihat dan merasakan itu adalah orang tuanya sendiri. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang tua akan bangga melihat pertumbuhan fisik dari anak yang dilahirkan. Orang tua akan bahagia melihat pertumbuhan sikap dari seorang anak yang dibesarkannya. Dan orang tua akan merasa senang ketika melihat pengetahuan dari anak tersebut menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang hebat. Bahkan ketika orang tua itu melihat pertumbuhan iman dari anak tersebut, orang tua itu akan merasa bangga sekali. Dari mulai anak bisa ngomong Tuhan, dari anak mulai bisa diajar bagaimana melipat tangan dan tutup mata ketika berdoa. Ada suatu kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh setiap orang tua. Dan itu memerlukan satu proses, Bapak Ibu. Karena pertumbuhan itu tidak bisa bertumbuh begitu saja dengan instan. Paulus juga mengharapkan adanya pertumbuhan iman jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, bahwa apa yang sudah ditabur oleh Paulus berharap bahwa jemaat yang ada di Efesus, mereka akan bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang nantinya akan berbuah-buah. Pertumbuhan itu yang diharapkan oleh Paulus, pertumbuhan yang sangat besar. Dalam sudut pandang kerohanian yang diajarkan Alkitab, seseorang itu akan bertumbuh jika mempunyai atau mengikuti atau memenuhi sebuah standar kebenaran. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan itu berdasarkan kepenuhan Kristus. Kalau kita lihat ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tingkat pertumbuhan kita itu tidak diukur oleh banyaknya jabatan rohani atau kedudukan. Pertumbuhan kita tidak diukur dari aktivitas secara rohani, dari pagi, siang, sore, malam ada di gereja mengikuti sebuah kegiatan yang berhubungan dengan kerohanian. Itu tidak menjamin bahwa seseorang bertumbuh. Seseorang bertumbuh juga tidak bisa diukur dari setiap saat, setiap waktu memimpin sebuah acara rohani. Itu tidak menjamin sebuah pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pertumbuhan rohani itu diukur sejauh mana kehidupan seseorang itu dalam segala aspek telah memenuhi kepenuhan Kristus. Kita boleh introspeksi diri. Apakah sekarang ini saya sudah memenuhi standar bahwa saya bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, kita bisa merenungkan apa yang Tuhan ajarkan atas setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa kepenuhan Kristus itu dalam bahasa Yunani disebut dengan pleroma, yang artinya adalah keadaan pengenalan di dalam diri karena kasih karunia hingga mencapai keadaan yang sempurna
hidup kita tidak membuahkan hasil-hasil yang memenuhi standar kepenuhan Kristus. Bagaimana kita belajar dari karakter Kristus yang sebegitu luar biasa, Bapak Ibu. Kristus memiliki satu kepenuhan dalam hidupnya, kerendahan hati yang luar biasa. Apa yang kita lakukan? Kita kadang-kadang tidak sadar menjadi orang-orang yang menyombongkan diri. Baru punya jabatan satu, wah sombongnya sudah luar biasa. Baru bisa beli baju yang harganya 500.000, wah sudah sombongnya luar biasa. Tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan atas hidup kita, Bapak Ibu. Lihat, ketika terjadi wabah COVID-19 ini, baju bagus gak bisa kita pakai karena kita hanya ada di rumah pakainya kaos oblong. Yang punya jabatan tinggi semuanya bekerja juga dari rumah. Yang punya mobil mewah tidak bisa dipakai untuk jalan-jalan kemana-mana karena jalan ditutup semuanya. Kita gak bisa masuk ke lorong-lorong, gak bisa masuk jalan-jalan protokol, gak bisa masuk menikmati mall. Yang punya duit banyak pun akan belanja terbatas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus memiliki sifat kerendahan hati yang sangat luar biasa. Kalau kita baru punya sedikit bisa sombong, Yesus itu sampai mati di kayu salib gak pernah sombong. Yesus mati di kayu salib menyerahkan hidupnya, darahnya tercurah untuk hidup kita, menebus dosa-dosa kita. Yesus gak pernah sombong, tetap dalam kondisi kerendahan hati. Bagaimana kita meneladani? Menjadi selalu lemah lembut di hadapan Allah dan sesama. Kemudian kita sabar, tidak menjadi orang yang meledak-ledak dalam diri kita, tetapi menjadi orang yang bisa mengontrol diri. Bagaimana kita penuh kasih, bagaimana kita punya belas kasihan kepada sesama kita. Sama dalam keadaan seperti ini, wabah yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kita dan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Adakah belas kasih kita kepada sesama yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah bisa membagi kasih itu kepada mereka? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tingkat pertumbuhan kita itu berdasarkan kepenuhan Kristus. Kalau standar manusia itu tidak bisa menjamin bahwa hidup kita menjadi hidup yang bertumbuh secara rohani. Hal kedua, standar kebenaran yang Allah nyatakan melalui Alkitab adalah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ayat 15 dikatakan bahwa tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ketika kita bertumbuh dalam segala hal, itu harus kita fokuskan, kita arahkan kepada Kristus. Pertumbuhan yang sehat itu ditandai dengan dua hal. Yang pertama adalah dalam segala hal. Jadi kalau kita bertumbuh itu tidak dalam satu sisi, tetapi kita bertumbuh dalam segala hal. Kalau hal yang kedua adalah ke arah Kristus. Jadi pertumbuhan yang kita miliki adalah pertumbuhan yang kita arahkan kepada Kristus. Tuhan mau semua hal yang diberikan kepada kita, baik itu potensi, baik itu karunia, baik itu talenta, baik itu sifat atau karakter, bahkan iman yang kita miliki, itu akan bertumbuh dengan baik. Itu pun Allah harapkan atas setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita bisa melakukan itu dengan benar, maka hidup kita itu akan lebih terarah kepada Kristus. Amin. Dan ini akan menjadi satu acuan dalam hidup kita. Tuhan mempercayakan satu potensi kepada saya. Tuhan memberikan satu karunia kepada saya. Tuhan memberikan talenta kepada saya. Bahkan Tuhan memberikan iman yang kuat kepada kita untuk kita tidak beralih kepada apapun, supaya kita bertumbuh dan mengarah kepada Kristus. Itu yang menjadi harapan Kristus. Pertumbuhan dalam segala hal itu akan menjadi kita menjadi orang yang lebih sehat bila, ingat ini, semuanya ditujukan untuk memuliakan
sesuatu yang lebih berarti ketika kita punya potensi. Ketika kita melakukan dan membawa talenta kita hanya berfokus kepada diri kita. Tetapi bila apa yang Tuhan percayakan itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 katakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat Tuhan memberikan satu potensi untuk kita bisa bermain musik, lakukan main musik itu untuk memuliakan Tuhan. Saat Tuhan memberikan suara yang baik buat kita, nyanyikan pujian-pujian itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian, bukan untuk sanjungan. Saat kita bisa diberikan talenta untuk kita bisa mengajar, ajarlah jemaat Tuhan itu, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya yang kita perbuat hanya untuk memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, supaya kita memiliki standar kebenaran di dalam Allah, yaitu bahwa pertumbuhan itu harus bersumber kepada Kristus. Karena saat pertumbuhan itu bertumbuh atas kemauan kita, maka itu tidak akan mengalami pertumbuhan secara sempurna. Sumber kehidupan yang memberi pertumbuhan kita itu bukan hamba Tuhan. Sumber pertumbuhan yang terjadi atas hidup kita itu bukan lembaga. Pertumbuhan yang terjadi atas hidup kita itu bukan gereja. Dan pertumbuhan yang terjadi atas hidup kita itu bukan karena organisasi pelayanan atau keluarga. Ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa segala hal yang ada dalam hidup kita itu mengalir dari sumbernya, yaitu Kristus. Bukan dari apa yang terlihat oleh mata, tetapi Yesus yang menjadi sumber kehidupan atas diri kita. Yeremia 2 ayat 13 dikatakan bahwa akulah air hidup, itu dikatakan oleh Allah. Dan dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan bahwa di dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Artinya bahwa tidak ada sesuatu dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang dapat menjadi sumber dalam diri kita kecuali hanya melalui Kristus. Oleh sebab itu, untuk bisa mengalami proses pertumbuhan seperti itu, Tuhan telah mengaruniakan para pemimpin di setiap jemaat, sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Mari kita dengan rendah hati dan lembut mau tunduk di bawah otoritas pemimpin rohani, mau tunduk dipimpin demi pertumbuhan kita, tunduk atas firman Allah, fokus kepada otoritas Kristus untuk pertumbuhan kita dalam segala hal, baik itu potensi, baik itu talenta, baik itu karunia yang Tuhan berikan atas hidup kita, sifat kita, karakter kita, ataupun iman kita di hadapan Allah. Pertumbuhan yang sehat tidak akan menjadikan diri sendiri sebagai fokus atau tujuan, tetapi semua diarahkan kepada Kristus. Biarlah jemaat Tuhan, kita boleh bersama-sama menyadari akan hal ini, bahwa kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kita akan bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. Dan semuanya itu tidak kita tujukan tujuan utamanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kita boleh bersama-sama bahwa aku mau seperti-Mu Yesus, aku mau seperti Engkau. Kita memujikan pujian ini sebelum kita masuk di dalam doa. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
menikmati pertumbuhan secara rohani di dalam kepenuhan Kristus di dalam hidup kami masing-masing. Kami menyadari kekurangan kami Tuhan, tetapi Engkau Allah yang sanggup memperlengkapi setiap hidup kami dengan anugerah-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kasih-Mu yang besar. Engkau nyatakan atas setiap hidup kami. Biarlah kami bertumbuh, mengalami pertumbuhan dalam segala hal, baik itu secara iman kami, menumbuhkan talenta, potensi dan karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, untuk kami kembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan Engkau. Ampuni kami karena kami masih sering kali melakukan bahwa segala hal yang kami kerjakan tujuannya untuk diri kami sendiri, supaya kami disanjung, supaya kami dipuji, supaya kami dieluk-elukan. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah hormat syukur kami panjatkan kepada Tuhan, bahwa segala hal yang kami kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan telah ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, maka ibadah Jumat Agung 10 April dan ibadah Paskah 12 April kita laksanakan tetap via online di rumah kita masing-masing. Selain itu, pengumuman hari ini untuk persepuluhan yang jemaat hendak berikan ke gereja bisa dikirim atau ditransfer melalui rekening yang berada di bawah ini. Tuhan memberkati sidang jemaat. Baik sidang jemaat sekalian semua yang ada di rumah masing-masing, kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan pengumuman untuk ibadah berikutnya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian Di akhir ibadah ini,
kembali kami datang memohon kasih karunia-Mu yang cukup, memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kiranya di tengah wabah corona, Engkau terus senantiasa memberikan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memakai orang-orang yang telah Engkau percayai untuk menata negara ini, terkhusus untuk menangani wabah corona. Kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kemampuan, memberikan jalan keluar, kesabaran untuk mengatasi wabah corona. Kami berdoa untuk tenaga medis, untuk aparatur pemerintah yang telah Engkau percaya untuk menangani. Tuhan, Engkau memakai dengan luar biasa. Engkau memberikan daya tahan tubuh yang kuat, memberikan kondisi fisik yang baik, sehingga tidak tertular. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau memberikan ketenangan, memberikan ketentraman saat berada dalam rumah mereka masing-masing. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, studi, rumah tangga mereka masing-masing dengan berkat-Mu yang limpah. Tuhan, Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang telah ambil bagian pelayanan pada hari ini. Berkati setiap pergumulan mereka juga, supaya dalam pergumulan mereka dapat melihat dan menyaksikan kemurahan yang tiada terhingga yang Kau curahkan buat mereka. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dua berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.